sudah berapa lama sih deket sama Bang Billy? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Sosoknya Bang Billy itu seperti apa sih? Nice. Orang yang nice. Ya, kepribadiannya ya. Nice, attitude segala macamnya nice, pembawaannya nice orangnya, dalam bersikap menghadapi sesuatu situasi apapun itu dia orang yang nice. Nice ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, dia bisa. Iya, malah kadang-kadang ada hei berisik banget. Ketika ada masalah pun dia kan, walaupun itu masalah yang lumayan cukup besar untuk sangat berpengaruh ke nama baiknya, dia orangnya nggak mau pusing. Mungkin dia kadang-kadang suka nggak peka dengan situasi gitu loh. Dia kadang-kadang ada beberapa orang yang coba untuk masuk kehidupannya dia, coba untuk mempengaruhi atau mengambil kesempatan gitu. Dia tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Berarti dia emang orang baik ya? Baik, tapi maksudnya dia untuk pura-pura tidak tahu itu tujuannya untuk apa sih? Supaya orang itu selalu di backup sama dia? Enggak, untuk apa? Dia biarin aja. Dia ngebiarin. Untuk? Ngebiarin aja. Ya, nggak ada tujuan apa-apa. Tapi kan dia dirugikan. Iya, dia tahu. Berarti kan karena terlalu baik dia berarti? Bodoh. Oh, oke. Jadi dia beda tipis ya antara baik dan bodoh. Bodoh. Nah, bukan bodoh mungkin lebih tepatnya. Dia mungkin karena tadi ya dia tulus, karena dia baik, ya udah dia ngelakuin aja gitu mungkin. Kan. Nah, tapi untuk saat ini makanya kan sebagai pasangan, untuk saat ini aku yang jadi pasangannya. Ya, semoga seterusnya, amin. Amin. Ya, coba untuk lebih aku kasih tahu mana yang baik dan mana yang benar, tapi tidak mengatur. Ngasih tahu yang terbaik aja. Ketika aku merasa ada sesuatu yang buat aku mengganjal atau sesuatu yang merasa wah ini orangnya karena aku tipe orang yang menilai. Gitu loh. Kamu penganalisa ya? Ya, jadi orang itu datang, aku sangat terbuka, orang itu datang masuk ke kehidupan aku, kehidupan kita berdua, aku sangat welcome segala macam. Tapi aku ada poin-poin di mana gini, oh yaudah dia ngelakuin ini 1, 2, 3, enough. Kalau dia nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai akhirnya dia yang akhirnya males sendiri. Oh, orang yang jahat itu? Iya. Oh, oke. Sampai akhirnya dia capek, dia ngerasa udahlah udah capek lah gue sama Billy, gue udah manfaatin dia. Oh, oke. Berarti sekarang gini ya, dia itu polos mungkin ya. Polos, dia tahu dia baik. Nah, campuran tuh ya antara itu ya. Nah, memang butuh satu orang pendamping yang mampu bukan leading ya, artinya mengingatkan, menyeimbangin. Nah, kayaknya kamu cocok banget ya untuk jadi pasangannya Billy ya. Gak tahu deh. Kamu nunduk. Kalau nunduk berarti statement aku benar. Kamu fall in love ya. Cie, Rumpi ya tante ya. Ini Penny Rose ya. Beda programnya. Ih, dia beneran loh, ya ampun, aku tuh bisa merasakan loh perasaan jatuh cintanya loh. Cie, moga-moga perasaan love ini selamanya ya. Amin. Kamu sebelumnya pernah nggak merasakan perasaan seperti ini? Aku nggak, dan aku jujur sama dia karena aku orangnya to the point. Aku baru merasakan perasaan yang sangat dihargai. Biasanya aku tuh cinta bertepuk sebelah tangan. Oh iya, kenapa? Gak tahu sih, karena aku orangnya kalau misalkan udah percaya dan aku udah nyaman, aku ngasih tahu aku suka sama lo, gue suka nih sama lo gitu loh. Gue ngasih tahu dan gue ngasih kepercayaan. Terserah lo mau feedbacknya ke gue kayak gimana, bebas gitu loh. Tapi gue cuma mikirnya kayak aku cuma mikirnya tuh baik gitu loh. Sampai akhirnya nanti aku yang akan kena batunya sendiri tante. Tapi aku ngalamin itu semuanya jadi sebuah pelajaran, bukan jadi sebuah penyesalan. Gitu loh. Dan baru kali ini aku coba, yaudah coba terbuka lagi lah, kita buka hati lagi, kita coba dengan adanya gosip-gosip yang di luar sana, yang Billy-nya ini itu dan lain-lain. Coba kita tutup mata, tutup semuanya ya, kita tutup, terus kita lihat dari hatinya. Oh ternyata sangat beda jauh. Oh beda ya, beda jauh. Jadi yang diomongin orang tuh nggak bener. Iya kak, dan aku waktu itu sempat diwawancarain sama banyak orang waktu itu wartawan. Aku bilang gini, kan mereka tanya gimana sosok Billy di depanmu. Yang kalian aku cuma bilang gini, mungkin yang aku kenal tuh bukan Billy Syahputra. Yang aku kenal, yang aku jatuh cinta itu adalah Johnny Billy. Oh,
Johnny Billy ya. Nama asli dia Johnny Iroma Billy Iskandar kalau nggak salah. Oke. Terus ada apa-apanya gitu di Johnny Irama Iroma. Johnny Roma Billy Iskandar. Billy Iskandar. Jadi yang kamu kenal adalah the real Billy. Iya. Itu totally different ya, totally berbeda banget dengan Billy yang orang lain kenal. Ya, karena yang orang lain kenal negatif. Karena gini Kak, aku udah belajar untuk mencintai diriku dulu sebelum aku mencintai orang lain. Jadi ketika aku mencintai orang lain, aku harus mengenal diri dia dulu. Ini pembahasan kita levelnya udah tinggi loh guys. Deep talk. Dan aku ngomong gitu sama dia. Aku orangnya karena misalkan nih kita habis selesai kerja atau apa, terus kan kita jarak ketemuan paling cuma kerja kan, terus habis itu banyak orang gini segala macam, kita makan nih, makan selesai makan, terus habis itu dianterinku pulang gitu, kita ngobrol dulu di mobil segala macam, aku sama dia untungnya tipe orang yang sama, selalu say thank you udah nemenin aku, thank you udah mau jalan bareng sama aku, atau maafin aku kalau ada salah gitu loh. Saling berterima kasih, saling memaafkan gitu. Sweet banget ya, nggak taunya mereka walaupun kadang-kadang suka selek nggak jelas ya. Tapi emang bercanda kita kayak gitu. Iya, bercandaannya kan tadi kan ya. Kayak gitu. Tapi sweet ya. Dan baru kali ini Billy dia bilang aku biasanya tuh juga nggak se-open ini sama pasangan. Biasanya ya menghormati aku, kamu atau segala macam. Kalau aku tuh pengennya mau bikin pasangan itu bukan kayak cuma pacar gitu loh. Tapi? Aku siap jadi sahabat, jadi teman kamu dalam susah dan iya teh. Aduh, kayak pernikahan. Udah siap nih kayaknya sebelah aku nih. Kalau dipinang ya kan, kalau dilamar nih. Ya ampun, dia tuh ngobrolannya guys ya. Cara bicaranya udah ngomong masalah bahagia. Udah masalah mencintai dengan cara mencintai diri sendiri. Kamu ini udah berada di kalau misalnya level tuh udah posisi udah tinggi banget nih. Iya, pacaran yang bukan gitu-gitu aja lah. Iya, pacaran dewasa ya lebih tepatnya. Karena kenapa? Dia ready untuk mengetahui kekurangan orang lain, iya gitu kan, menerima. Jadi aku tipe orangnya setelah aku belajar dari pengalamanku yang udah gagal, aku belajar untuk mencintai kekurangan itu dan aku bikin kekurangan itu menjadi suatu kelebihan. Wih. Billy dapatnya ya. Ya ampun Bill, ini kepribadiannya mateng. Padahal sorry nih, kamu umurnya berapa sih? Ya tante bicara umur. Tapi gini, kenapa aku nanya umur ya? Karena pembahasannya ini biasanya dibahas kita diskusi kayak gini untuk orang-orang yang udah married, udah menjalankan pernikahan, ya udah punya anak gitu loh. Ngerti gak sih? Karena menurut aku kalau misalkan kita pacaran yang cuma ngomongin masalah feeling aja ya, kita kayak cuma having fun, itu nggak akan ada ada cekcok doang. Tapi kalau misalkan kita udah ngomongnya udah deep talk itu perlu loh. Dalam sebuah hubungan pacaran atau nikah tuh juga perlu kan tante? Iya, benar. Kita harus mengenal satu sama lain itu lebih dalam. Jadi ketika ada problem yang kita cuma mendengar dari orang lain atau kita melihat yang cuma sekilas, kita bisa percaya atau apa kan? Tapi kalau kita udah mendalam, kita nggak akan percaya dengan hal kayak gitu karena kita tahu dia orangnya kayak gimana. Dia siap, Bill, dia siap dia. Karena bisa menghadapi Billy dengan berbagai macam pemikiran dan kreativitas secara profesinya dia kan. Tahu sendiri kan? Iya, dan maksudnya kadang-kadang Billy tuh orangnya tuh temperamen sih nggak terlalu ya tante ya. Tapi walaupun dia suka tawuran zaman dulu. Iya, dia tuh akan temperamen ketika ada orang yang manas-manasin. Kayak misalkan waktu itu sempet ada cekcok sama adalah pokoknya. Ya, ada. Terus habis itu apa-apaan nih orang nih gini. Iya. Aku nggak bisa, aku nggak terima. Aku cuma ngapain sih buang-buang waktu? Nggak perlu lah. Aku cuma bilang ketika orang mengganggu kebahagiaan kita tanpa dia sadari sebenarnya dia tuh nggak bahagia. Iya, benar. Nah, terus dia langsung kayak, iya juga sih. Nah, akhirnya langsung reda. Berarti dia memang butuh pendamping yang bisa menenangkan dirinya dong. Iya. Nah, kamu ada di situ. Karena aku orangnya tuh paling males sama namanya ribut dari hubungan atau nggak dia ribut sama yang lain atau apa. Aku tuh orangnya tuh nggak mau ambil pusing banget tante. Oke. Jadi kamu memang jauh lebih stabil ya. Nah, ini sebenarnya mateng ketemu sama Billy
aku kok ngelihat si Manda ini ya guys, kamu tuh kepribadian kamu tuh hampir mendekati kepribadiannya Gigi ya. Ya? Iya. Jadi Gigi tuh bisa memahami Raffi dengan baik ya, well done gitu. Jadi masalah apapun Raffi dia bisa handle gitu loh. Kenapa? Karena ya tadi dia mengenal dengan baik nih sosok suaminya gitu kan. Kamu kayaknya hampir sama sosoknya ya, kepribadiannya. Tapi dia kan di usia yang udah matang gitu kan. Kamu kan usianya baru masuki dewasa dini tapi pemikiran kamu udah matang. Jadi kamu sebenarnya kepribadian kamu matang sebelum usia kamu. Mungkin karena ada namanya problem kali ya, Tante ya. Sebuah problem yang bikin jadi dewasa. Nah, itu dia kenapa sampai kamu bisa memiliki pengalaman sehingga kamu learn something di situ pada saat kamu Tapi menghadapi. bukan dari pengalamanku, mungkin dari pengalaman dari orang-orang sekitarku. Oh, oke. Nah, berarti pengalaman dari orang sekitar, ngelihat langsung, merasakan langsung, akhirnya menjadi data di dalam otak. Pada saat menghadapi sebuah situasi atau kondisi, kamu merecall data itu, kamu menyelesaikan masalah itu berdasarkan apa yang kamu lihat di waktu lalu. Nah, sekarang kita akan masuk sesinya ya, guys. Untuk pembahasan masa lalu dari Amanda, seperti apa sih sehingga dia menjadi kepribadian yang begitu mempesona, dewasanya dalam mengambil sikap matang. Seperti apa sih pengalamannya? Oke, tunggu aku